17 Maret 2020. Ini sekitar sudah 3 tahun, masih aman-aman saja. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Didi Sutopo channel yang pada saat ini masih konsisten mengupas tentang Yaris Bakpao. Untuk menjaga kondisi Yaris Bakpao kita supaya tetap prima, maka tentu harus kita lakukan perawatan. Pada postingan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana melakukan pengecekan tiga hal penting yang harus kita lakukan pengecekan secara rutin untuk menjaga performa kelistrikan di Yaris Bakpao. Yang pertama adalah kita akan melakukan pengecekan kondisi aki masih sehat atau tidak, kemudian kondisi alternator pengisiannya masih bagus atau tidak, dan kemudian akan mengecek tentang jalur kelistrikan pada Yaris Bakpao. Karena apa? Jika ketiga hal ini tidak kita lakukan pengecekan secara berkala, mungkin saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya tiba-tiba di pagi hari mobil kita tidak bisa di starter karena apa? Akinya habis. Oke, langsung saja teman-teman, kita menuju ke depan, ke area aki. Yang pertama akan kita cek yaitu mengecek kondisi tegangan aki, apakah masih bagus atau tidak. Langsung saja, dan modal kita hanya ada ini ya, avometer. Kita setel dulu di skala 20 volt. Kemudian kita cek seperti ini, kabel merah di positif, kabel hitam di negatif. Ini terbaca kondisi voltase aki saya adalah 12,64 volt. 12,64 volt. Ini artinya kondisi tegangan yang masih normal. Karena apa? Di atas 12 volt. Karena aki normal itu kondisinya adalah 12 volt. Ya, ini masih normal. Jika berada di kondisi 11 atau 10, itu berarti menandakan aki sudah tidak normal. Kita lakukan ke pengecekan alternator atau pengisian ya. Teman-teman, alternator yang bagus itu kondisi voltasenya harus di atas voltase aki. Kalau aki tadi punya saya 12,64 volt, maka alternator seharusnya berada di atas itu voltasenya ya. Sekitar selisih 1-2 volt ya. Pengecekannya kita lakukan dengan kondisi mesin menyala. Karena apa? Kalau mesin tidak menyala, alternator tidak bekerja. Baik, kita nyalakan dulu mesinnya. Berikutnya kita akan mengecek kondisi alternator. Nah, ini terbaca 13,56 volt ya. 13,56 volt ini berarti masih normal. Karena apa? Voltasnya di atas tegangan aki sehingga dapat melakukan pengisian. Kalau misalnya di bawah tegangan aki atau mungkin sama, itu kondisi alternator yang tidak sehat. Karena apa? Dipastikan tidak dapat mengisi aki. Karena apa? Tegangannya sama sehingga arus tidak dapat mengalir. Sehingga syarat utama alternator dapat mengisi aki adalah tegangannya harus lebih tinggi daripada tegangan aki. Tadi sudah terbaca aki 12,64, alternator 13,5 volt ya. 13,5. Artinya ini masih sehat alternatornya, masih bisa melakukan pengisian. Bagaimana dengan kondisi beban full? Ini kan kondisi hanya mesin saja. Kita akan nyalakan AC dan lampu utama kita nyalakan, karena bisa terjadi kadang-kadang itu alternator dalam kondisi ideal seperti ini, beban kosong normal, ketika kita berikan beban AC dan lampu malah jadi turun drastis. Kita coba nyalakan AC dan lampu utama. Ini AC dan lampu utama sudah nyala. Ini saya kasih lampu ya, ini memang lampu tambahan. Ini lampu utama sudah menyala dan AC juga saya on kan. Bagaimana kondisinya? Hanya turun 0,2 volt. Ini terbaca 13,37, artinya masih tetap di atas tegangan aki sehingga bisa dikatakan alternatornya sehat.
Kemudian kita lanjut ya teman-teman, kita melakukan pengecekan apakah terjadi kebocoran arus atau tidak. Kita matikan dulu mesinnya. Mari kita cek apakah terjadi kebocoran arus atau tidak. Kita lepas dulu minus akinya. Teman-teman, kenapa kita harus mengecek kebocoran arus yang terjadi pada aki, apakah terjadi kebocoran atau tidak? Karena apa? Kalau misalnya kondisi mesin mati seperti ini tetapi terjadi kebocoran arus, maka strum yang ada di aki ini akan terus berkurang ya, artinya ada kebocoran arus sekian ampere kayak gitu ya. Walaupun memang sebetulnya pada mobil injeksi yang menggunakan ecu itu konsumsi ketika mobil standby seperti ini, mesin mati pun masih tetap menggunakan arus, tetap menyedot arus. Untuk apa gunanya? Gunanya yaitu untuk menyimpan data backup dari ecu supaya ketika mobil start langsung sesuai dengan perintah normalnya seperti apa ya. Jadi kalau sistem mobil yang menggunakan ecu pasti tetap ada arus yang tersedot atau mengalir ke bagian ecu. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan salah paham. Ya, mari kita lepas dulu ini negatifnya. Kemudian untuk avometernya kita pindah di lubang yang satunya. Kita cek di 20 miliampere. Ya, kita taruh di sini, kemudian satunya lagi di sini. Nah, terbaca ada arus yang mengalir dalam posisi mesin off, kontak off juga terdapat arus yang mengalir berapa? 0,14 ampere. Kalau dalam kategori mobil injeksi 0,15 ampere itu masih wajar, tetapi kalau mobil yang non injeksi sekitar 0,02 ampere. Karena ini menggunakan injeksi artinya ecu juga tetap mengkonsumsi arus 0,15 ampere ya. Tidak hanya ecu sebetulnya, karena ini ada sistem yang tetap mengkonsumsi arus standby, diantaranya adalah misalnya alarm, sehingga masih tetap ada arus yang mengalir, tetapi ini masih wajar. Karena apa? Ini mobil walaupun katakanlah sudah 20 hari tidak saya nyalakan masih tetap bisa. Dan saya baca dari beberapa referensi memang untuk mobil injeksi seperti itu, 0,15 ampere itu masih dalam kategori wajar dan normal, tidak merupakan kebocoran arus. Beda lagi dengan yang non injeksi, artinya tidak memakai ecu ya. Begitu ya teman-teman. Ini artinya mobil saya masih dalam kondisi normal semua, dari akinya, alternatornya, kemudian jalur kelistrikannya. Dan ini terbukti teman-teman. Ini kalau kita lihat aki saya 17 Maret 2020, ini sekitar sudah 3 tahun masih aman-aman saja. Begitu teman-teman, ini kita sudah melakukan step by step pengecekan kondisi kelistrikan di mobil Yaris Pak Pau. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen ya. Saksikan terus channel Didit Sutopo yang tetap konsisten masih membahas Yaris Pak Pau. Terima kasih.